Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvin Ambo, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 1211723205558. Bidang studi fisika pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, akan melaksanakan ujian kinerja pada mata pelajaran fisika kelas 10, materi pemanasan global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ya. Kali ini dipimpin oleh Yusuf. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik, apakah adik-adik dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah adik-adik coba perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah adik-adik berada di posisi mana sekarang ini? Gembira. Alhamdulillah kalian hari ini gembira ya? Ya. Nah sebelum kita belajar, Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah kalian hadir semua. Nah, adik-adik, Ibu ingin bertanya dulu. Sekarang musim hujan atau musim kemarau? Hujan. Hujan ya? Ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan musim hujan atau musim kemarau tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Angkat tangan dan berdiri ya. Perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Syakalamri. Perbedaan musim hujan tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah pada bulan Maret tahun lalu curah musim hujan tidak sebanyak pada tahun ini. Jadi untuk tahun ini lebih banyak musim hujan dibandingkan tahun lalu. Ya, bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang materi pemanasan global. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan. Yang kedua, menganalisis keterkaitan fakta perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dengan ekosistem. Nah, adik-adik, ada 3 aspek yang Ibu akan nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan. Nah, adik-adik, sekarang amati video berikut ini. Hujan berintensitas sedang hingga lebat yang mengguyur kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara tanpa henti sejak Jumat 27 Januari 2023 dini hari hingga menjelang sore menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah lokasi. Hingga sekitar pukul 15.00 WITA, banjir menggenangi 23 kelurahan di 8 kecamatan dari total 87 kelurahan di 11 kecamatan. 1 warga meninggal akibat longsor, yaitu warga Kairagiweru Paal 2. Selain itu, sebanyak 33 rumah juga rusak akibat longsor. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang ikut berdampak di Bandara Internasional Samratulangi. Sejak pagi ada 7 penerbangan dari Manado yang ditunda. Video warga merekam air yang menggenangi apron bandara dan masuknya air di VVIP bandara. Tadi adik-adik sudah menonton video tentang bencana banjir yang terjadi di Sulawesi Utara.
Nah, sekarang adik-adik amati lagi video tentang perkiraan Indonesia yang dilanda musim kemarau pada tahun 2023. Pemirsa, BMKG menjelaskan adanya peluang Indonesia mengalami El Nino dalam periode bulan Juni hingga Agustus 2023. El Nino ini terjadi karena adanya aliran massa udara basah yang terjadi dari wilayah Indonesia hingga Samudra Pasifik, sehingga Indonesia akan mengalami kekeringan. Namun BMKG menegaskan kondisi ini juga tidak akan berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Terdapat peluang atau kemungkinan sekitar 40 hingga 50% kondisi ENSO netral akan bertahan hingga akhir tahun. Jadi peluang untuk netral ini akan bertahan hingga akhir tahun itu peluangnya 40-50%. Artinya kalau netral itu tidak terjadi anomali akibat perbedaan suhu tadi. Nah, ini peluangnya 50-50, 40-50%. Artinya ada peluang 50% lagi akan beralih ke arah El Nino. El Nino itu kebalikan ya. Kalau tadi suhu Samudra Pasifik saat La Nina relatif suhu muka air Samudra Pasifik saat La Nina itu relatif lebih dingin dari perairan Indonesia. Nah, kalau El Nino itu kebalikan, yang perairan Indonesia yang relatif lebih dingin daripada Samudra Pasifik. Nah, peluang itu terjadi juga 50%. Jadi akan berkembang El Nino lemah. Jadi anomalinya tipis ya. Perbedaan atau gap suhu tadi tipis. Terutama El Nino lemah ini terutama pada nanti diprediksi periode Juni, Juli, Agustus. Nah, berdasarkan catatan sejarah masa lalu, El Nino kategori lemah yang terjadi setelah pertengahan tahun, yaitu tadi Juni, Juli, Agustus, itu setelah pertengahan tahun, El Nino yang terjadi. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mengamati video tentang bencana banjir yang terjadi di Sulawesi Utara dan video tentang perkiraan Indonesia yang dilanda kemarau kering di tahun 2023. Nah, adik-adik, siapa yang bisa mengidentifikasi masalah yang terdapat pada dua video tadi yang kalian sudah nonton? Silakan Sahla. Baik, pengaruh peristiwa El Nino di Indonesia adalah curah hujan yang cenderung berkurang, sedangkan peristiwa La Nina adalah curah hujan yang cenderung meningkat. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, adik-adik, ada yang bisa menambahkan dari jawaban dari Sahla? El Nino memberikan beberapa dampak yang signifikan di Indonesia, diantaranya kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, serta kebakaran hutan. Berikan aplaus buat Sulham. Nah, adik-adik, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Di setiap kelompok beranggotakan 5-6 orang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian LKPD ya. Kalian sudah memegang LKPD. Nah, diharapkan adik-adik bisa mencari informasi di Google ataupun di sumber yang mendukung pemecahan masalah. Silakan kerjakan LKPD. Ibu akan memberikan waktu selama 25 menit untuk mengerjakan LKPD.
Deras yang terus menerus baca. Waktunya tinggal berapa detik ya? Waktunya sudah habis. Kelompok berapa yang bisa mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil LKPD kami tentang pemanasan global, fakta-fakta perubahan lingkungan. Kegiatan satunya tentang menurut perspektif kelompok Anda, mengapa bencana tersebut bisa terjadi akhir-akhir ini? Jawabannya akan dibaca oleh Dila teman saya. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi karena kombinasi faktor alam dan manusia. Faktor alam meliputi curah hujan yang tinggi, tanah jenuh air, fotografi yang curam, dan geologi daerah tertentu yang rentan terhadap longsor. Faktor manusia seperti urbanisasi yang terkendali, deforestasi, perubahan tata guna lahan, dan kurangnya infrastruktur pengendalian banjir. Selanjutnya, di sini ada grafik teman-teman. Soalnya adalah berdasarkan data di atas, berapakah suhu udara rata-rata normal untuk wilayah Indonesia? Berdasarkan informasi dari grafik suhu rata-rata normal untuk wilayah Indonesia sebesar 26,3 derajat Celcius. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Naila. Baik, kenaikan paling ekstrim terjadi di kisaran tahun 1997 sampai 1998 dengan nilai peningkatan 1,2 Celcius. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maula. Kalian telah membaca fakta bahwa es kutub telah mencair. Mengapa informasi tersebut menjadi sangat penting bagi kita? Jelaskan pengaruh mencairnya es kutub terhadap Indonesia. Lengkapi penjelasan kalian dengan data dan fakta yang kalian dapatkan dari sumber yang relevan. Jawabannya adalah dampak pencairan es di kutub bagi Indonesia adalah banyaknya daratan-daratan yang hilang, sering terjadi banjir rob di daerah pesisir pantai, tergantungnya ekosistem laut, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan. Sebutkan fakta pemanasan global. Pertama, ada peningkatan suhu permukaan air laut. Data yang mendukung berdasarkan data yang dirilis Badan Pengamat Kondisi Samudra dan Atmosfer Amerika NOAA, suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02 Celcius pada Agustus 2019. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nado. Dan yang kelima itu adalah salah satu itu 1 Matoa, 2 Tinambu, 3 Klempong, 4 Nantu. Baik, itu dia pemaparan dari kami. Selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan. Yang mau bertanya, kami akan membatasi 1 pertanyaan untuk 1 kelompok. Silakan. Silakan untuk kelompok 4. Bagaimana aktivitas manusia berkontribusi terhadap peningkatan pemanasan global? Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak buruk dari musim hujan yang ekstrim seperti banjir dan tanah longsor? Ada lagi teman-teman? Kelompok 3? Kelompok 3. Baik, silakan. Apakah ada rencana darurat yang telah ditetapkan untuk menghadapi banjir? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4 terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana aktivitas manusia berkontribusi terhadap peningkatan pemanasan global? Jadi, emisi gas yang pertama adalah emisi gas rumah kaca. Yang kedua adalah deforestasi, yaitu penebangan hutan secara besar-besaran untuk keperluan pertanian. Dan yang ketiga adalah pertanian intensif, yaitu sistem pertanian modern yang intens menggunakan pupuk sintesis yang menghasilkan metana dari limbah hewan ternak. Yang keempat ada industri dan proses produksi. Dan yang terakhir adalah perubahan penggunaan lahan. Untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman saya, Maula. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pemerintah dapat melakukan beberapa langkah untuk mengurangi dampak buruk dari musim hujan yang ekstrim seperti banjir dan tanah longsor, termasuk peningkatan infrastruktur, penyuluhan kepada masyarakat, pengaturan tata ruang, pengembangan early warning system, penyediaan bantuan darurat, dan pengolahan hutan dan lahan. Kemudian untuk pertanyaan kelompok 3,
Apakah ada rencana darurat untuk menghadapi banjir? Di rencana tersebut sering melibatkan langkah-langkah seperti 1. Pemantauan dan peringatan dini, 2. Evakuasi dan penyelamatan, 3. Pengendalian banjir, 4. Manajemen risiko, 5. Penyediaan bantuan darurat, dan 6. Pemulihan pasca banjir. Baik teman-teman, apakah ada yang kurang puas dengan jawaban kami? Puas. Kelompok 2? Puas. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok berapa lagi yang ingin mempresentasikan hasilnya? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil lomba kerja presentasi kami dengan nama anggota saya Delvisa Muhammad, Saya Nana, saya Nisa, saya Mutia, saya Safira. Pada kegiatan ini kita telah mengerjakan LKPD dan jawaban-jawaban yang kami telah tulis akan disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk yang pertama, silakan. Menurut perspektif kelompok Anda, mengapa bencana tersebut terjadi akhir-akhir ini? Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor biasanya disebabkan oleh kombinasi faktor cuaca ekosistem, topografi, wilayah, dan faktor lingkungan dan pembangunan yang tidak sesuai. Kegiatan 2 akan dibaca oleh teman saya. Di kegiatan 2 ada sebuah grafik. Berdasarkan data di atas, berapakah suhu udara rata-rata normal untuk wilayah Indonesia? Yaitu 26,3 Celcius. Pada tahun berapakah anomali suhu udara rata-rata paling ekstrim terjadi di wilayah Indonesia? Mengapa bisa terjadi? Yaitu pada tahun 1997 sampai 1998. Kegiatan 3 akan dibacakan oleh teman saya. Jelaskan pengaruh mencairnya es kutub terhadap Indonesia. 1. Dampak pencairan es di kutub Indonesia banyak daratan yang hilang, sering terjadi banjirop di daerah pesisir pantai. Yang kedua, dampak pencairan es di kutub Indonesia adalah glaster seluas kurang lebih 800 km di pegunungan Himalaya juga diprediksi akan mencair. Kegiatan 4. Dalam kegiatan 4, sebutkan minimal 1 fakta terjadinya pemanasan global beserta data yang mendukung, yaitu peningkatan suhu permukaan air laut. Data yang mendukung berdasarkan data NOAA, suhu samudera secara global mengalami peningkatan. Demikian pemaparan hasil presentasi kami. Jika ada, kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, mohon angkat tangan. Apa indikator utama menunjukkan adanya pemanasan global dan bagaimana hal itu mengaruhi cuaca dan iklim di berbagai wilayah? Saya akan bertanya, itu apa hubungan pemanasan global dengan cuaca buruk? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Indikator utama pemanasan global termasuk peningkatan suhu permukaan bumi dan percairan es di kutub. Dampaknya melibatkan perubahan pola cuaca, naiknya permukaan air laut, dan ancaman terhadap biodiversitas. Upaya mitigasi dan adaptasi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Apakah sudah pas? Pas. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan jawaban dari kelompok 1. Apa hubungan pemanasan global dengan cuaca buruk? Hubungannya, pemanasan global meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca buruk, termasuk peningkatan intensitas badai, kekeringan, perubahan pola hujan, penyimpanan ekstrim dan ekstrim suhu. Dampaknya melibatkan kerugian biodiversitas, ketidakstabilan ekosistem, resiko kesehatan, dan kerentanan sosial ekonomi. Apakah cukup? Sekian dari kami. Kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Gambar target.
perempuan, awasnya nasi Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah presentasikan hasil LKPD ya. Nah, adik-adik, kita ice breaking dulu ya. Sekarang kalian berdiri dulu semua. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Yang di sini turun. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Nah, adik-adik, tadi kita sudah melakukan screening-nya. Nah, adik-adik, tadi juga kalian sudah menyelesaikan masalah yang terdapat di LKPD. Apakah adik-adik sudah paham? Paham. Nah, adik-adik, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ya, silakan Sahla. Baik teman-teman, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang merupakan hasil dari aktivitas manusia yang berlebihan. Hal ini menyebabkan perubahan iklim yang berakibat buruk bagi lingkungan maupun manusia. Untuk menjaga lingkungan dari pemanasan global, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah pelestarian hutan, bahan limbah basah, pengolahan limbah, pertanian berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai manusia harus menjaga pemanasan global agar tidak semakin memburuk untuk bumi kita. Nah, adik-adik, materi hari ini sudah disampaikan oleh Sahla. Nah, sekarang kalian perlu ketahui kesimpulan dari materi ini juga. Yang pertama itu adalah peningkatan suhu permukaan air laut
di mana berdasarkan data yang dirilis NOAA, suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02 derajat Celcius pada Agustus 2019. Yang kedua, menghilangnya salju abadi di Puncak Jaya. Nah, peristiwa berkurangnya salju abadi dari pegunungan Jayawijaya menjadi salah satu gejala bahwa peningkatan suhu global benar-benar terjadi. Sebab glacier sangat rentan atau sensitif terhadap perubahan suhu. Kemudian yang ketiga, mencairnya es di kutub. Yang pertama, es Antartika dan Greenland memiliki peran sebagai penutup pelindung bumi dan lautan. Kemudian yang kedua, apabila dicitrakan dari luar angkasa, es Antartika dengan Greenland nampak seperti hamparan atau bintik berwarna putih. Kemudian yang keempat, kenaikan permukaan air laut, di mana salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah kenaikan permukaan air laut, sebab air melimpas pencairan es tentu akan bermuara di laut. Kemudian yang kedua, kenaikan permukaan air laut secara global meningkat sebesar 97 mm dengan rata-rata peningkatannya adalah 3,3 mm dengan rata-rata peningkatannya adalah 3,3 mm per tahun. Nah, yang kelima adalah El Nino dan La Nina atau cuaca ekstrim ya. Nah, di El Nino ini merupakan peristiwa curah hujan yang cenderung berkurang di wilayah Indonesia. Sementara La Nina merupakan peristiwa curah hujan yang cenderung meningkat di wilayah Indonesia. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini ya. Ibu akan mengumumkan kelompok yang terbaik untuk hari ini ya. Nah, kelompok yang terbaik untuk hari ini diraih oleh kelompok 1. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tes formatif ya. Nah, adik-adik, Ibu akan melakukan tes formatif, di mana tes formatif ini untuk menguji sampai di mana kemampuan adik-adik. Tes formatif ini Ibu akan menggunakan kuisis ya. Nah, ini adalah kode dari kuisis ya. Silakan bergabung. Nah, adik-adik kalian sudah melakukan tes formatif ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu yang kalian pelajari di rumah, yaitu materi tentang efek rumah kaca. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa kali ini dipimpin oleh Yusuf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.